Indonesia is a country which consists of plural and multicultural society. Therefore, Indonesia needs some social process that we call as integration to uniting every difference in Indonesia. But everything was not going smoothly as we expect, because there is something that threatening the national integration of Indonesia. And it is a big deal to me to know it and aware about it as a student. Ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia haruslah disikapi dengan tegas dan tidak boleh diabaikan. Kami di sini sadar akan pentingnya integrasi nasional itu dan harus menjaga integrasi nasional itu. Bukan hanya aparat keamanan dan pemerintahan yang harus menjaga integrasi nasional itu, tetapi seluruh masyarakat Indonesia harus menjaga integrasi nasional itu. Terutama kami sebagai siswa-siswi MAN 2 Model Medan yang nantinya akan menjadi penerus bangsa ke depannya. Amin. Maka dari itu, inilah usaha kami untuk membuat semua orang mampu mengerti apa itu integrasi nasional dan aware atau peduli terhadap integrasi nasional dan ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman dan sejumlah perbedaan. Contohnya, keberagaman atas suku, budaya, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Indonesia sendiri memiliki jumlah pulau sekitar 17.491 pulau, yang mana di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing dan perbedaannya masing-masing. Tapi gimana sih dengan seluruh perbedaan itu Indonesia bisa tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dan padu? Gimana ya? Jadi ada suatu proses sosial yang bernama integrasi. Apa sih itu integrasi? Integrasi secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu integrate, yang artinya menyatu padukan. Nah, karena ada integrasi ini, semua perbedaan itu melebur menjadi satu kesatuan atau negara kesatuan Republik Indonesia. Dan hal ini juga tercermin dalam semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Nah, penyatuan akan negara itu biasanya dibahas dalam integrasi nasional. Apa sih itu integrasi nasional? Nah, tadi kita udah ngebahas tentang integrasi, sekarang integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari kata integrate, dan nasional berasal dari kata nation. Sekarang kita masuk ke pengertian menurut ahlinya. Nah, menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional adalah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, serta budayanya. Kayak yang tadi saya bilang, bahwa integrasi adalah proses penyatuan segala perbedaan. Nah, dari pengertian ini kita bisa mengetahui bahwa terdapat perbedaan politik, sosial, ekonomi, serta budayanya, dan melebur menjadi satu dan terintegrasi atau bersatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang faktor pendorong masyarakat untuk melakukan integrasi nasional. Yang pertama adalah kesadaran akan pluralisme atau keberagaman. Nah, masyarakat Indonesia itu harus sadar akan keberagaman dan perbedaan yang ada di Indonesia. Mereka harus menyadari sejumlah perbedaan itu, bahwa mereka tidak hidup sendiri dalam homogenitas adat atau suku yang mereka miliki. Tetapi Indonesia ini memiliki berbagai macam suku, budaya, dan bahasa, dan sejumlah perbedaan yang lainnya. Sehingga karena ada kesadaran akan pluralisme itu, kita jadi bisa memiliki rasa tenggang rasa dan toleransi akan perbedaan konsepsi, pikiran, dan lain-lain. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Nah, kita harus memiliki keinginan untuk bersatu agar bisa bersatu. Namanya juga, kalau misalnya ingin melakukan sesuatu, harus memiliki tekad atau keinginan. Nah, keinginan untuk bersatu ini pernah muncul pada masa lalu, yaitu pada waktu Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Nah, pada waktu itu, warga Indonesia sangat ingin bersatu menjadi satu kesatuan. Yang dulunya Indonesia itu bersifat kedaerahan, menjadi nasionalis. 3. Wujud ideologi nasional.
ideologi nasional kita adalah Pancasila. Pancasila ini merupakan wujud dari integrasi sendiri, karena di dalam nilai-nilai Pancasila tergabung di dalamnya nilai-nilai persatuan agar Indonesia tetap menjadi kesatuan yang padu. Nah, dari sinilah muncul sebuah persatuan dari sebuah ideologi nasional kita, yaitu Pancasila. Lalu selanjutnya, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme. Nah, ini maksudnya karena ada ancaman dari luar, kita jadi bersatu untuk mempertahankan satu keutuhan kita. Misalnya aja, kayak kasus kemarin, pernah ada pulau yang diklaim bahwa itu milik negara lain. Nah, kita pun jadi bersatu karena itu adalah hak milik kita dan harus kita jaga bersama. Jadi, muncul sebuah persatuan dari ancaman luar negeri tersebut. Selanjutnya ada penggunaan bahasa Indonesia. Nah, dari penggunaan bahasa Indonesia ini kita sadar, walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap menggunakan bahasa yang sama, dan kita masih tetap memiliki homogenitas di dalam perbedaan. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat integrasi nasional itu yang pertama adanya kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Nah, maksud dari statement tadi adalah kurangnya penghargaan masyarakat akan perbedaan yang ada di masyarakat. Perbedaan atas suku, budaya, ras, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Sehingga terjadinya sulit untuk menciptakan integrasi nasional. Yang kedua, kurang toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, tingginya sifat etnosentrisme. Apa sih itu etnosentrisme? Etnosentrisme itu adalah sifat membanggakan suku sendiri dan menjunjung tinggi suku sendiri dan menganggap bahwa suku orang lain itu jelek atau tidak selevel dengan sukunya. Yang intinya dalam etnosentrisme ini, orang-orang yang menganut paham etnosentrisme ini membuat stratifikasi sosial sendiri bahwa suku mereka adalah tingkat tertinggi dari suku yang lain. Selanjutnya kita masuk ke ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia. Ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia bisa berupa agresi atau invasi, sabotase, spionase, pelanggaran wilayah, aksi teror bersenjata, dan ancaman laut dan udara. Itu adalah ancaman militer. Selanjutnya kita masuk ke ancaman non-militer. Ancaman non-militer bisa berupa ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, ancaman di bidang sosial budaya. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang contoh kasus ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia. Itu yang pertama ada pada tahun 1998, pada tragedi Trisakti. Nah, pada waktu itu, latar belakang tragedi Trisakti ini adalah krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, ditambah lagi, adanya rumor bahwa Soeharto akan ditambah masa kepresidenannya. Hal ini pun membuat masyarakat terpecah belah menjadi dua kubu, yaitu kubu pendukung Soeharto dengan kubu yang ingin menurunkan posisi jabatan Soeharto. Karena Soeharto dikenal dengan diktatornya itu, sehingga membuat masyarakat pun resah dan tidak ingin Soeharto ditambah masa jabatannya. Kemudian mahasiswa Trisakti pun turut andil dalam hal tersebut, dalam masalah tersebut. Mereka pun melakukan demonstrasi penurunan Soeharto. Demonstrasi pun berjalan, tetapi penuh dengan kericuhan dan pertumpahan darah. Sehingga hari itu pun dikenal sebagai tragedi Trisakti 1998. Nah, dari contoh kasus tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa itu adalah ancaman terhadap integrasi nasional di bidang non-militer, yaitu politik. Karena masalahnya hanya terkait dengan masalah kepresiden Soeharto. Yang kedua, contoh ancaman terhadap integrasi nasional. Yang kedua ini adalah PKI. Nah, ini sudah jelaskan. PKI ini merupakan ancaman terbesar Indonesia dalam mempersatukan Indonesia, karena mereka muncul dengan kelompok-kelompok baru yang mengusung ideologi sendiri. Padahal sudah jelas-jelas bahwa ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Hal ini pun menyebabkan perpecahan antara Indonesia akibat PKI ini. Nah, dari sini bisa kita analisis bahwa kasus ini merupakan kasus ancaman terhadap integrasi nasional di bidang militer. Karena PKI sendiri memiliki pasukan-pasukan militernya sendiri yang membuat banyak pertumpahan darah di Indonesia sehingga terjadi perpecahan. Selanjutnya akan saya tunjukkan contoh kasus atau hal-hal yang bisa menyebabkan ancaman terhadap integrasi nasional
Indonesia. Wih, berita baru nih Di wilayah pedalaman Indonesia ada suku kanibal. Seriusan. Harus kabarin ke grup WA kawan-kawan nih biar jauh-jauh dari keturunan suku itu. Ih, capek kali lah aku tadi belanja sama orang Padang. Mahal kali ngasih harga. Udah gitu pelit-pelit kali. Ah, gak mau lah lagi aku belanja sama orang Padang mah. Pelit kali pulanya. A few moments later. Bentar. Seharusnya aku tidak boleh seperti itu. Walaupun sifatnya pelit. Tapi bukan berarti sukunya juga begitu. Nanti aku jadi cikal bakal perusahaan integrasi nasional. Kan aku sudah belajar integrasi. Masa aku ngancurin persatuan yang sudah dibangun oleh pendahuluku? Seharusnya aku tuh melanjutkannya, bukan malah merusaknya. Halo, Assalamualaikum, Bu. Salam Nang, kenapa tuh Nang? Kau udah siap PR PKN belum yang tentang suku-suku itu? Belum lah. Oh, belum ya? BTW kau suka apa sih? Aku suku Melayu. Oh, Melayu. Kalau aku sih Betawi yang terkenal sama ondel-ondel sama makanan yang enak-enak itu loh. Mana gua? Melayu lah, yang terkenal dengan sastra-sastranya yang bagus. Gak percaya kau, makanya kau sini kau datang sini, kau tengok ondel-ondelnya, kau cicipi makannya, pasti enak. Ih. Percaya kali kau. Oke, tadi kita udah ngeliat tentang hal-hal yang dapat memicu rusaknya integrasi nasional Indonesia. Rata-rata itu hal-hal sepele ya kan? Iya, tapi hal-hal sepele itu jika dilakukan terus-menerus maka akan berimpact besar pada kedaulatan Indonesia. Sehingga terciptanya Indonesia yang tidak harmonis karena terciptanya pemisah dari hal-hal sepele tersebut. Tapi nyadar nggak sih kalau misalnya tadi itu puncak-puncak permasalahannya itu adalah karena perbedaan? Apa iya perbedaan itu tercipta hanya untuk memicu konflik? Jawabannya tidak. Perbedaan itu tercipta sebenarnya untuk melengkapi, untuk saling melengkapi, agar manusia bisa saling melengkapi dan saling mengenal. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Sekian saja video dari kami kelompok 411 IPS 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.